pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus Waduk Wiyung atau Persil 39. Salam sejahtera kita semua, kepada yang kami cintai teman-teman media. Nah, kami ingin merilis bahwa kemarin hari Jumat tanggal bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, teman-teman di TISU sudah menetapkan tersangka. Di mana kegiatan ini cukup lama kami dalami karena laporan yang kami terima sebelum kami duduk di sini, termasuk Pak Aspisus juga masih belum ada di sini. Para pejabat lama yang menerima laporan dari Ibu Risma selaku Wali Kota Surabaya pada saat itu. Kegiatan penyelidikan cukup lama karena memang perlu didalami dengan berbagai aspek tentunya. Dan alhamdulillah sejak kami di sini kami genjot terus sampai akhirnya Pak Aspisus dan Kasidik serta tim yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di bidang khusus menyatakan sudah bisa menetapkan tersangka. Kasus posisinya adalah di mana di sini mungkin bapak-bapak semua tahu ada aset Pemkot yang sudah dikuasai oleh masyarakat, oleh pihak lain yang perolehan haknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, di mana memasukkan dokumen yang dianggap sah, dianggap benar, kemudian aset tersebut diperjualbelikan. Ini saya bacakan di sini. Tersangkanya saat ini sudah kami tetapkan ada 2 orang. Yang pertama adalah SMT selaku Ketua Panitia Penutupan Tanah Waduk Babatan bersama-sama dengan almarhum Lurah Babatan pada saat itu dan Sekretaris Lurah Babatan. Jadi ada 2 almarhum yang sudah jadi tidak bisa kita usut lagi karena sudah almarhum, tetapi memang tidak bisa putus pidananya akan karena ada pihak lain yang melakukan tindakan yang bersama-sama secara melawan hukum menjual secara lelang setengah waduk sebelah barat seluas 11.000 meter persegi. Di sini waduknya ini adalah berlokasi di Jalan Raya Babatan, Unesa, Aset Mata Kota Surabaya. Seluruhnya tepatnya 20.200 meter persegi. Dijual kepada pengusaha saudara AA. Di sini pengusaha properti dengan harga 5.500.000.000 rupiah. Dengan cara mula-mula SMT tersangka 1 dan tokoh-tokoh dari warga RW 1 RW 2 Kelurahan Babatan pada tahun 2003 tanpa dasar hukum membentuk panitia pelepasan waduk Persil 39 Kelurahan Babatan dan menunjuk SMT selaku ketuanya. Selaku ketua kemudian bekerja sama dengan almarhum Lurah Babatan dan almarhum Sekretaris Kelurahan Babatan membuat surat-surat keterangan tanah yang isinya tidak benar atau palsu, antara lain menggunakan atau mencatat nama orang-orang yang sesungguhnya bukan pemilik atau yang berhak, seolah-olah sebagai pemilik yang berhak atas setengah waduk dari sebelah barat seluas 10.100 meter persegi, yang kemudian digunakan untuk membuat akta perjanjian bahwa di sini ada ikatan jual beli dan surat kuasa di kantor notaris PLT antara nama orang yang tersebut adalah sebagai penjual dengan pembelinya. Uang hasil penjualan itu dibagi-bagikan, yaitu pada tahun 2003 ya. Ada Lurah Babatan almarhum sebesar 275 juta rupiah, Sekretaris Lurah Babatan almarhum 40 juta rupiah, SMT sendiri 40 juta rupiah, dan masing-masing ketua RT menerima 10 juta rupiah, warga per kepala menerima 2,5 juta. Dengan dasar akta perjanjian ikatan jual beli dan surat kuasa tersebut, selanjutnya pembeli mendaftarkannya ke kantor BPN Surabaya dan pada tahun 2005 terbit 2 sertifikat SHGB nomor 4801 dan SHGB nomor 4802. Setelah SMT berhasil menjual setengah waduk, kemudian tokoh yang kedua adalah tersangka kedua DLL bersama dengan tokoh-tokoh Pagar 0102 membentuk tim pengurus pelepasan waduk kedua dengan di ketuanya adalah saudara DLL. Di sini bekerja sama dengan almarhum Tosan, ketua LKMD pada saat itu, dan almarhum Lurah Babatan dan almarhum Sekretaris Kelurahan Babatan. Membuat dan menggunakan surat-surat yang aslinya tidak benar atau palsu yang pada pokoknya menerangkan bahwa setengah waduk yang sisanya tadi 10.100 meter persegi dulunya merupakan hasil hubungan warga RW 01 dan RW 02 untuk tempat merupakan hasil ini untuk tempat minum hewan ternak. Jadi untuk bisa melaksanakan kegiatan di sini dulunya adalah katanya untuk mengairi sawah dan untuk hewan ternak. Kemudian karena tidak dibutuhkan lagi untuk tempat minum hewan ternak dan sawah-sawah warga di sekitarnya sudah menjual bahan
sudah tidak ada lagi, maka dijuallah lahan tersebut kepada pemilik perumahan. Di sini tentu DLL meminta kepada Pemkot Surabaya agar tersebut dikembalikan pada warga. Kemudian itu berhasil dengan dijual oleh DLL dan kawan-kawannya senilai 5 miliar rupiah diperjualbelikan, karena yang 2 miliar itu dimiliki oleh DLL-nya sendiri. Kemudian yang 3 miliar digunakan untuk biaya proses birokrasi pelepasan waduk. Nah, di sini kita menghitung kerugian keuangan negara. Teman-teman dari penyidik, Pak Asusus dan jajarannya menemukan bahwa kalau kita lihat tahun 2003, di situ angkanya dari real hasil penjualan 505.000 rupiah per meter persegi dikalikan dengan luas waduk 21.812 meter persegi, maka asumsi kerugian negara saat itu adalah 11 miliar 15.060.000 rupiah. Itu sedang dihitung sekarang oleh BPKP karena bisa dikonversi dengan nilai real yang ada pada saat pasaran tahun ini. Jadi pasti akan berubah angkanya. Ini sementara teman-teman menaksir berdasarkan tempus terjadinya peristiwa tersebut pada waktunya itu. Sementara nanti BPK bisa menghitung berdasarkan hasil apa yang dikemukakan. Dan kami juga Pak Asusus dan jajarannya berusaha untuk bisa secara real melaksanakan kegiatan rangkaian dari penyidikan. Ada upaya paksa, di antaranya adalah membuat pelang di situ dengan menerapkan bahwa kami akan melakukan kegiatan bahwa di sini telah dipasang dengan tentunya dengan izin atau penetapan dari Ketua Pengadilan setempat, Pengadilan Negeri Surabaya diterbitkan di sini dari ada penerbitan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus nomor 96 tanggal 1 Desember 2022. Jadi sebelum melangkah juga kami sudah prepare bisa melakukan penetapan tersangka dan juga pertepatan anti korupsi ini menyatakan bahwa pemasangan pelang sita terhadap aset waduk. Mungkin teman-teman bisa melihat ada pelang sita di situ, itu sudah merupakan tindakan upaya paksa dari Pak Asusus dan jajaran dan kegiatan penyidikan. Di sini mungkin bisa ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ada kemungkinan tersangka lain? Pasti ada, karena tidak hanya 2 orang ini. Yang almarhum kan sudah tidak bisa kita ungkap, tetapi untuk yang membeli dan juga masyarakat yang terlibat atau apapun nanti kita masih pendalaman. Jadi yang jelas kami sudah berusaha keras selama Ibu Risma melaporkan tahun 2020 ya, sudah 2 tahun ini baru kita bisa, alhamdulillah bisa kita ungkap, ini bisa kita nyatakan memang iya, bisa kita buktikan. Termasuk yang menerima aliran dana itu ya? Itu bisa kita minta keterangan nanti. Ini belum sampai, kita tokoh-tokohnya dulu yang betul-betul menyebabkan hilangnya hak dari Pemkot, karena Pemkot kan kehilangan aset sudah luar biasa, sudah banyak. Ini kami sedang melaksanakan kegiatan yang tahap pertama yang diinginkan untuk bisa dikembalikan gitu. Status pengusaha? Untuk status pengusahanya gimana? Nanti kita lihat bagaimana, kan ada apa namanya, dalam peristiwa ini ada sesuatu yang melawan hukum yang terjadi, sementara pasti ada persetujuan atau apa, belum sampai ke sana. Kita dalami dulu yang pelaku pembuatan atau pembuat utamanya sendiri. Dan kami juga di sini mungkin teman-teman pernah mendengar ada upaya dari mereka untuk bisa melakukan upaya, kan namanya ini mafia tanah ya. Ini kalau masuk dalam kategori mafia tanah. Melakukan kegiatan dengan memanfaatkan kekosongan hukum atau menggunakan aturan instrumen perdata. Di sini mereka juga sudah melakukan gugatan pada pemerintah kota dan dimenangkan oleh pengadilan, dan mereka melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut, sehingga mereka betul-betul memiliki itu secara formil bisa dibuktikan di perdata, dianggap benar oleh pengadilan. Tapi kami membuktikan secara material, nanti kita lihat secara material bisa kita buktikan bahwa perbuatan melawan hukum betul-betul terjadi sehingga aset atau waduk milik Pemkot bisa hilang. Itu kan luar biasa, teman-teman penyidik bisa mencoba mengorek, akhirnya bisa secara material bisa kita buktikan nanti di pengadilan. Kalau untuk terakhir, untuk mempertegas lagi statusnya lahannya ini status quo atau gimana? Sekarang belum ditahan. Baru di Kalau penetapan tersangka. Status quo dari lahan. Status quo dari lahan. Ya. Oh, ya di dalam penetapan sidang disita. Sudah penetapan Sudah disita. Sudah disita. disita. Untuk inisial SG dan S ini apa Bu? Di sini dijual. Dia ketua panitia yang dibuatnya sendiri. Kita panitia pelepasan waduk. SG ini siapa Bu? Di kelurahan atau gimana? Oh, bukan, masyarakat di situ ada. Orang di situ. Di situ. Oh, gitu. Tokoh masyarakat? Iya, tokoh masyarakat. Ya tokoh ya pada saat itu Saat ya. itu tokoh mungkin punya pengaruh umum saat itu. Kalau sekarang kami nggak tahu, kan udah sepuh juga, udah 73 tahun sekarang.
Ya, makasih Bu. Masih ya, ya. Terima kasih ya. Iya.